Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bertemu di pertemuan kesekian ya. Ana pun lupa. Teman-teman, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, masih di materi fisika inti. Kalau kemarin kita belajar tentang inti atom dan lain sebagainya, hari ini kita akan belajar tentang reaksi inti. Jadi, inti atom itu bisa kita ubah, bisa kita ubah atomnya gitu ya menjadi atom baru dengan cara apa? Salah satunya dengan cara direaksikan atau ditembakkan. Oke, kita awali dari pengertian reaksi inti itu sendiri. Nah, teman-teman, reaksi inti adalah reaksi yang terjadi jika suatu inti atom ditembak dengan partikel yang berenergi. Jadi harus berenergi dan menghasilkan inti baru disertai pelepasan sejumlah energi. Tentunya untuk menembak suatu atom pasti memerlukan energi sehingga nanti hasilnya pasti melepas energi. Nah, persamaan reaksi inti secara umum dapat kita tulis seperti ini. A plus X. Jadi ini A itu sebagai pelurunya. Jadi kita mau menembak si X nih. Si X adalah suatu inti atom, akan kita tembak dengan A. A ditembak dengan X akan terbentuk inti baru, yaitu si Y. Jadi nanti ketika si X ini ditembak oleh A, nanti bentuknya tidak X lagi, tapi intinya baru menjadi Y. Ditambah, dan ketika si X ditembak oleh A, selain menghasilkan inti baru, dia juga akan menghasilkan partikel yang ditimbulkan dari hasil penembakan tersebut. Nah, karena hasil penembakan itu pasti melepaskan energi, sehingga di sini ada Q gitu ya, energi. Nanti energinya bisa kita cari. Nah, teman-teman, pada reaksi inti atom itu berlaku 4 sebetulnya, 4 hukum kekekalan nomor atom. Ada 4 kekekalan yang terjadi pada reaksi inti. Yang pertama ada hukum kekekalan nomor atom, ada hukum kekekalan nomor massa, ada hukum kekekalan energi, dan satu lagi, tapi ini jarang sebetulnya kalau di SMA, ini hukum kekekalan momentum. Satu lagi, kekekalan momentum. Nah, pertama, pada reaksi inti itu berlaku hukum kekekalan nomor atom. Nomor atom itu yang mana sih? Yang di bawah kan? Sebelumnya kita telah pelajari bahwa nomor atom itu yang di bawah, yang menunjukkan jumlah proton. Nah, misalnya di sini ada contoh reaksinya. Helium atau nitrogen ditembak oleh helium akan menghasilkan oksigen inti barunya. Jadi ternyata nitrogen itu bisa jadi oksigen ketika ditembak dengan helium. Kemudian partikel yang terbentuknya adalah hidrogen dan juga disertai pelepasan energi. Nah, apakah ini sudah memenuhi reaksi inti gitu ya? Pertama, di reaksi inti itu harus berlaku hukum kekekalan nomor atom. Kita lihat berarti yang namanya kekal, jumlah nomor atom sebelum berarti harus sama dengan jumlah nomor atom sesudah. Kita cek. Sebelum, jumlah nomor atom sebelum kita jumlahkan 2 ditambah 7 sama dengan 9. Kemudian 8 ditambah 1 sama dengan 9 juga. Oh, nomor atom sebelum sama dengan nomor atom sesudah. Berarti betul nih, nomor atom memenuhi. Yang kedua, harus memenuhi hukum kekekalan nomor massa. Nomor massa itu seperti yang telah kita pelajari di minggu lalu, dia yang atas kan ya, menunjukkan jumlah proton dan juga jumlah neutron. Nah, berarti kalau misalnya hukum kekekalan nomor massa
Nomor massa sebelum bereaksi, sebelum ditembak, itu harus sama setelah reaksi atau setelah ditembak nomor massanya. Kita cek sebelum reaksi, jumlah nomor massanya 4 ditambah 14, 18. Setelah reaksi, 17 tambah 1, 18. Oh, ternyata nomor massa sebelum sama dengan nomor massa sesudah. Berarti betul nih, berlaku hukum kekekalan nomor massa memenuhi. Kemudian, berlaku hukum kekekalan energi. Jadi energi sebelum harus sama dengan energi sesudah. Nah, nanti dari materi ini kita bisa mencari berapa sih energi yang dilepas. Kalau misalnya energi sebelum sama dengan energi sesudah, berarti ketika kita ingin mencari nilai Q, atau ada juga yang menyimbolkan Q ini dengan E, karena ini simbol untuk energi. Nah, bisa kita cari energi yang ini. Jadi, kalau kita mau nyari Q, ini pindahin aja nih. Jadi, kalau nanti pindah ruas, hasilnya untuk mencari Q adalah energi sebelum dikurangi energi sesudah. Gitu ya. Nah, teman-teman, pada reaksi inti itu ada beberapa macam. Jadi ada beberapa macam reaksi inti. Nah, reaksi inti itu yang akan kita pelajari di sini, macam-macam reaksi intinya ada 2, yaitu ada reaksi fisi dan juga nanti ada reaksi fusi. Nah, apa sih reaksi fisi dan fusi itu sendiri? Nah, teman-teman, reaksi fisi itu adalah reaksi pembelahan inti berat menjadi inti-inti ringan dengan pelepasan energi. Jadi, ada unsur-unsur di golongan bawah tuh, kalau teman-teman lihat kayak uranium seperti itu ya, itu kan intinya berat gitu ya. Nah, si uranium ini bisa kita sederhanakan menjadi inti yang lebih ringan. Nah, ini uranium ketika ditembak dengan neutron ternyata bisa menghasilkan xenon dan juga apa nih? Xe dan juga Sr. Harus dilihat dulu di tabelnya nih. Jadi lihat si nomor atom nomor masanya lebih kecil gitu. Yang asalnya 235 kan nomor masanya nomor atomnya 92 ketika ditembak dia akan menjadi 2 inti baru yang lebih ringan. Kemudian ada juga inti yang terbentuk yaitu berupa neutron dan juga nanti pasti ada Ki kan, ada Ki yang digunakannya atau energi yang digunakannya. Nah, kalau misalnya si uranium ini tuh nggak pakai batang pengendali gitu ya, memang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak sehingga tidak terbendung pembelahannya. Kan kalau misalnya ini ditembak berarti kan membelah nih, membelah lagi nanti akan menjadi energi yang sangat besar. Nah, penemuan dari Bapak Einstein ini teman-teman digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat bom. Bom Hiroshima Nagasaki yang memang bisa menghancurkan kota itu dibuat berdasarkan prinsip ini, prinsip bom atom atau kita sebut juga bom nuklir gitu ya. Memang sangat berbahaya ketika kita menggunakan ini tidak pada tempatnya atau misalnya kita salah gunakan teori ini gitu ya. Sangat berguna si si uranium ini gitu ya, si nuklir ini kalau kita gunakan untuk hal-hal yang bagus seperti pembangkit listrik. Pembangkit listrik kan walaupun kecil uraniumnya itu bisa menghidupi kota gitu kan. Kalau beda lagi ketika kita pakai PLTA itu kan perlu danau yang cukup luas untuk menghidupkan listrik satu kota. Kalau uranium tidak perlu sebesar itu, hanya saja memang ketika terjadi kebocoran itu sangat fatal. Makanya Indonesia belum menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir karena memang masih ditakutkan akan terjadinya kebocoran dari nuklir tersebut. Nah, kemudian reaksi yang kedua ada yang namanya reaksi fusi. Reaksi fusi itu kebalikan dari reaksi fisi. Nah, reaksi fusi itu adalah reaksi penggabungan inti-inti ringan menjadi inti yang lebih berat disertai dengan pelepasan energi. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi kita ingin mengubah inti berat menjadi inti ringan, sekarang kita ingin mengubah inti ringan menjadi inti berat. Contoh reaksinya adalah hidrogen atau helium ditembak dengan hidrogen itu akan menghasilkan helium yang memang masanya lebih berat gitu kan. Nanti akan menghasilkan inti baru berupa neutron dan juga pasti ada energinya. Nah, ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan sering kita rasakan juga ini adanya pada matahari. Jadi sinar matahari yang kita rasakan sekarang adalah hasil reaksi fusi yang dilakukan oleh matahari di atas sana. Jadi ketika sudah sampai ke bumi memang bentuknya sudah hasil reaksinya. Ilmuwan sekarang memang sedang berupaya membuat sebuah penelitian untuk membuat
si bom ini gitu ya, lagi-lagi memang digunakan biasanya untuk membuat bom. Bom hidrogen juga nggak kalah menyeramkan dibandingkan bom nuklir. Hanya saja memang agak sulit gitu, lebih sulit juga untuk membuat bom ini. Nah, memang untuk contohnya, untuk aplikasinya biasanya memang digunakan untuk bom seperti ini, tapi banyak aplikasi-aplikasi lain yang juga memang lebih bermanfaat gitu dibanding digunakan untuk membuat bom hidrogen gitu ya. Ilmuwan juga sedang meneliti gimana caranya membuat matahari buatan dan lain sebagainya. Semoga saja memang kedepannya ada kabar baik untuk penelitian semoga ada kabar baik dari peneliti-peneliti ini sehingga bisa memudahkan kehidupan kita di kedepannya. Nah, teman-teman, untuk lebih paham, kita lihat contoh soal dari reaksi inti itu sendiri. Nah, di sini ada satu contoh soal. Teman-teman lihat di sini, perhatikan reaksi berikut. Ada nitrogen ditembakkan dengan alfa. Alfa itu sama dengan helium ya. Nomornya 42. Jadi, teman-teman harus tahu alfa itu adalah kembarannya helium. Nah, ketika ditembakkan dengan alfa atau helium, nanti akan membentuk inti baru berupa X. X ini belum diketahui intinya apa. Kemudian menghasilkan inti baru atau menghasilkan partikel baru berupa hidrogen dan juga pasti sejumlah energi. Di sini ditanyakan, pada persamaan reaksi tersebut, X adalah, si X ini kira-kira atom apa ya yang terbentuk dari penembakan partikel nitrogen oleh partikel alfa atau partikel helium. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan ini, karena kita tahu pada reaksi inti itu berlaku hukum kekekalan nomor atom dan juga nomor massa, maka kita cari aja nomor atom dan nomor massanya terlebih dahulu. Nah, untuk sebelum reaksi kita ketahui nomor atomnya jumlahnya 7 ditambah 2, 9. Berarti kalau misalnya sebelum reaksi nomor atomnya 9, setelah pun pasti harus jumlahnya 9. Di sini ada 1 kan? Maka agar jumlahnya 9 setelah, berarti di sini ada angka 8. Kenapa? Karena 1 tambah 8, 9. Maka sebelum sama dengan setelah gitu ya. Sebelum penembakan sama dengan setelah penembakan. Kemudian untuk nomor massa sebelum penembakan itu jumlahnya 14 ditambah 4, 18. Maka berarti di sini agar jumlahnya 18 setelah penembakan, di sini baru ada 1, berarti 17. Kenapa? Agar jumlah setelah penembakan 18. 17 tambah 1, 18. Sebelum reaksi sama dengan setelah reaksi, gitu kan? Maka di sini 17 ditambah 1 sama dengan 18. Berarti yang terbentuk adalah nomor atomnya 8, nomor massanya 17. Tinggal cari. Nomor atomnya 8, nomor massanya 17. Ini berarti ya, yang D. Nah, gitu. Itu untuk contoh soalnya. Kemudian ada contoh soal yang kedua.